Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Rifansyah Setia Pratama dengan NIM 082611633079 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020 Universitas Airlangga Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan proyek tugas setengah semester untuk mata kuliah Kepemimpinan Manajemen Organisasi dengan mewawancarai salah satu pimpinan perusahaan dan akan diupload di media sosial yaitu YouTube. Baik, di sini saya bersama Bapak Nazar selaku pimpinan PT Kartika Pancajaya. PT Kartika Pancajaya itu sendiri bergerak di bidang apa? Di bidang jasa, ini jasa supplier. Kalau memang supplier itu kriterianya luas, saya itu membantu pengadaan pabrik maupun kontraktor di bidang pengadaan material, baik itu material untuk bahan produksi maupun bahan maintenance. Kemudian perjalanan Pak Nazar sendiri atau track record sehingga berhasil menjadi pemimpin seperti sekarang? Saya cerita flashback saya sebentar ya. Jadi saya itu lulus tahun 96 sebagai sarjana teknik. Biasa seorang muda lulusan sarjana kan sudah punya keinginan untuk dulu, sehingga saya bertekad untuk berangkat ke Jakarta. Waktu itu alhamdulillah saya diterima di BUMN, khususnya Adikarya divisi mekanik elektrikal. Saya di situ kerja selama 4,5 tahun. Posisi saya terakhir juga boleh dibilang lumayan, juga jadi mechanical engineer. Waktu itu terakhir saya proyek bandara Samratulangi di Manado. Tapi jujur saja hati ini bergejolak karena memang mungkin dasarnya saya bukan tipikal orang kantoran, jadi yang tidak bisa terlalu banyak diatur-atur dengan aturan waktu, dengan aturan atasan dan sebagainya. Sehingga saya masuk di Adikarya tahun 96 akhir, saya tepatnya keluar itu di tahun 2001 awal. Terus saya keluar, saya resign, saya mengundurkan diri. Sempat juga dipanggil di Adikarya, ya istilahnya diberikan nasihat, dituturi sudah siap nggak jadi wira swasta dan sebagainya. Tapi saya tetap bersikukuh untuk tetap meneruskan keinginan saya. Dan itu di tahun 2001 saya sudah mulai bertinggal di Gresik, mulai merintis pekerjaan dari kerjaan sana kemari, dan akhirnya terbukalah peluang bahwa di Gresik ini memang banyak perusahaan, celah-celah itu ada banyak perusahaan yang membutuhkan jasa, sebuah jasa perusahaan supplier. Ya. Jadi perusahaan itu intinya maunya nelpon ke supplier, harga cocok kirim, nelpon ke supplier, bikin penawaran cocok kirim. Sebenarnya yang simpel. Dan itu ya alhamdulillah dari semenjak 2001 sampai di 2022 ya, itu sudah 21 tahun ya. Alhamdulillah saya masih dipercaya oleh 3 perusahaan pemerintah saya. Jadi intinya saya di tahun 2001 saya sudah resign, saya langsung berkeinginan untuk mendirikan perusahaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Nazar sendiri memiliki beberapa staf atau karyawan. Sosialisasi tujuan organisasi ke semua staf karyawan Pak Nazar itu sendiri seperti apa? Flashback lagi, saya di proyek itu sudah terbiasa dengan pekerjaan yang under pressure, dan kesimpulan saya pekerjaan yang terlalu under pressure itu tidak baik. Jadi biarkanlah karyawan itu bekerja sesuai struktur organisasi dan tidak banyak memberikan target-target yang berlebihan seperti di sebuah proyek. Kalau proyek memang targetnya memang kejar-kejaran, tapi kalau di supplier itu tidak saya terapkan karena membuat karyawan jadi
apa ya, jadi nervous tiap hari karena hanya mengejar sebuah target dari sebuah perusahaan, dan itu saya rasa tidak perlu. Dan alhamdulillah dengan tidak menerapkan seperti itu, karyawan saya awet-awet sampai ada yang puluhan tahun. Dari mulai saya berdiri tidak ada yang keluar pun posisinya mesti dia yang minta keluar, tidak sampai saya keluarkan atau akhirnya dia sendiri yang keluar. Ada berbagai macam, ada yang ikut istri, ada yang pekerjaan yang lebih baik, yang mau silakan. Sehingga suasana kerja yang saya pilih tidak kok hanya memburu sebuah target dan target. Berarti ada motivasi yang Bapak Nazir lakukan kepada staf agar bekerja sesuai ketentuan yang ada di perusahaan. Ya, pastinya itu. Jadi biarkanlah karyawan itu bekerja di tupoksinya masing-masing. Kalau dia sudah kewajibannya itu, ya sudah, biarkanlah dia berjalan sesuai dengan SOP-nya dia. Jadi saya tidak perlu tiap hari memberikan target-target tertentu seperti sales-sales penjualan sebuah perusahaan yang baik, perusahaan distributor motor dan sebagainya. Saya tidak berlakukan itu. Jadi membuat senyaman mungkin karyawan itu ada di lokasi kerja. Kemudian Bapak Nazar sendiri melakukan kontrol terhadap pekerjaan staf yang dilakukan setiap di perusahaan. Gimana cara mengontrolnya? Sebenarnya gampang, Mas. Kita memberikan kepercayaan sepenuhnya ke karyawan. Contoh kecil saja, driver mau pergi ke Surabaya, saya tidak usah tanya banyak, malah saya tantang, kamu minta ongkos berapa? 300 hari ini, 400, tak kasih duit. Tapi pulang, tolong beri saya kalkulasi. Jadi saling percaya. Saya tidak mungkin akan menekan-nekan ongkos perjalanan driver, kasihan dia di jalan. Jadi saya mending saya berikan lebih. Saya sawani 400, 500, tidak apa-apa. Tapi sebaliknya kamu tanggung jawab, kasih rincian ke saya, balik no susui. Akhirnya jadi driver juga nyaman karena dikasih duit lebih. Misalkan sampai dia ada bocor, ada ketangkep polisi dan sebagainya, itu dia tidak ada langsung laporan ke saya, panik panggil ini, tidak ada. Hari-hari ya wis jalan aja. Berarti cara menumbuhkan rasa saling percaya kepada karyawannya Pak Nazar. Itu saya beri kepercayaan dia sepenuhnya, tapi tetap saya kontrol. Jadi kontrol saya itu ya masing-masing ada bab-bab yang harus dikontrol, ada bagian-bagian yang harus dikontrol. Bagian mana yang dikontrol itu poinnya saja yang kita kontrol, kita nggak usah terlalu dalam. Jadi dia merasa dikuliti, untuk apa? Misalkan sebuah perhitungan begitu ya, perhitungan jelas, sebuah proses pengiriman dan sebagainya. Saya kan tahu dong artinya pembeliannya berapa, ongkos berapa, keuntungan berapa. Ya itu kan saya tinggal hanya ngeros cek. Kalau di driver kamu berangkat sampai kirim datang, saya lihat surat jalannya, sudah terkirim. Kalau di administrasi bikin dia surat jalan sampai tagihan, terakhir dia balik bawa tagihan, selesai. Jadi hanya sirkulasinya saja yang kita kontrol. Saya tidak terlalu banyak menanyakan ini kamu sudah kerjakan belum. Saya tidak seperti itu yang saya bebankan ke karyawan saya. Karena kalau model seperti itu, model seperti disetir, saya juga orangnya juga karena tidak suka disetir. Jadi ya saya biarkan aja. Yang penting endingnya kamu selesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Intinya tidak terlalu pressure pada siapa. Iya, itu yang saya tekankan. Saya tidak mau pressure. Tapi ada suatu kondisi yang memang kondisinya diperlukan sangat urgent. Jadi saya tidak merasa dia, tapi kondisi yang memang mengharuskan ini harus diselesaikan. Jadi karyawan kalau sudah tahu bahwa misalkan ada sebuah PO yang mana waktunya harus mepet-mepetan, harus itu terkirim, mau nggak mau karyawan tahu bahwa saya tidak disuruh untuk lembur, saya harus lembur, saya harus selesaikan karena ini harus terkirim. Rasa tanggung jawab itu yang kita tekankan ke karyawan.
Kemudian kunci sukses dari Pak Nazar sendiri sebagai seorang pemimpin di perusahaan PT Kartika Pancajaya sendiri, kunci suksesnya. Kalau bicara sukses, saya ya wis merasa apa ya, sudah dipujuk pimpinan. Bukan saya merasa sukses begitu ya. Saya tidak ada karir, saya sudah pujuk pimpinan. Cuman saya di perusahaan supplier itu poinnya ada dua. Jadi dua itu, satu, kita kan jasa pelayanan itu harus baik, itu pasti, itu tidak harus saya bilang bahwa itu yang harus kita tekankan, itu sudah pasti mutlak. Kalau pelayanan, kalau kita pelayanan tidak baik, pasti tidak akan dipakai jasa kita. Ya, saya bilang saya terbukti sudah 21 tahun saya masih dipakai ke 3 perusahaan itu ya. Dua itu yaitu satu, kesesuaian barang yang kita kirim dengan barang yang ada di order pembelian. Sekali lagi, kesesuaian. Jadi saya juga tidak mau mengurangi. Kalau bahasa teknisnya itu spesifikasi, saya tidak mau itu mengurangi. Karena mengurangi itu akan luntur kepercayaan perusahaan ke kami. Itu satu. Yang kedua, ketepatan waktu kirim. Karena bagi saya bisnis itu trust, bisnis itu kepercayaan. Sekali nggak dipercaya, kita nggak dipakai. Jadi ketepatan waktu sesuai yang kita janjikan itu jangan kita belesetin, jangan kita anggap remeh bagi kita, tapi bagi perusahaan efeknya tidak karu-karuan, efeknya luar biasa. Misalkan kita material kita janjikan hari ini, dia sudah menyiapkan tenaga kerja, terus kemudian peralatan dan sebagainya, ternyata barang kita nggak dikirim, berapa losesnya dia kerugiannya dia banyak, karyawannya nganggur, materialnya datang, padahal peralatan semua sudah disiapin. Jangan tahu ongkos karyawan sekarang berapa. Jadi poinnya dua itu, saya yakini bahwa dengan menjalankan 2 poin itu ya, alhamdulillah saya sih ngerasa terbukti kok manjur. Sudah berjalan 21 tahun loh, sudah lama ya. Berarti kan alhamdulillah disyukuri aja. Kemudian ini saran atau motivasi untuk mahasiswa agar mampu menjadi pemimpin seperti Pak Nazar atau pemimpin-pemimpin yang lain yang sukses. Saran? Iya. Saran itu satu, sampean harus bandel. Bandel itu tidak dalam arti bandel beling, tapi bandel itu bandel jiwa ini harus kuat menahan kuat menahan benturan. Jangan dikira kalau sudah jadi pucuk pimpinan, saya juga tidak bisa dimarahi orang. Saya pun dimarahi oleh perusahaan kalau saya salah. Jadi salah orang bilang bahwa saya pucuk pimpinan sudah free segala-galanya, tidak. Saya juga punya atasan pemberi kerja saya harus komit dengan dia. Nah, untuk mahasiswa, saya pikir tergantung jiwanya. Kalau memang jiwanya itu suka rutinitas, kemudian yang arah dipilihnya itu suka berkarir dan sebagainya, mungkin lebih baik jadi karyawan. Tapi saya jujur, kalau saya tidak seperti itu. Saya dulu keluar tuh karena saya kalau begini caranya saya merasa terkungkung. Saya juga tidak bebas, saya juga banyak aturan dan sebagainya. Makanya itu saya keluar. Kalau saran yang terbaik ya, hayati, pahami diri sendiri. Sampai seberapa jauh posisi saya mau milih kemana. Kalau memang arahnya mau berkarir, ya silahkan mau melamar karyawan kemana-mana. Tapi kalau memang jiwanya mungkin seperti saya, kok saya rasanya lebih baik jangan jadi karyawan. Kalau memang mau jadi karyawan, silahkan seperti saya, jadilah karyawan, tapi hanya untuk belajar sementara waktu 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun.
mentok itu 7 tahun sudah harus keluar. Kalau kelamaan sama mau beralih ke jadi wira swasta berat, usia sudah 40, sudah punya anak banyak, kebutuhan banyak, pasti langkah itu tidak berani untuk diambil. Jadi pelajari waktu, pelajari ke depan itu saya harus bagaimana, saya harus posisinya bagaimana, saya harus melangkah apa, itu harus terprogram. Jadi tidak, terus kerja pokoknya aku kerja sampai tua begitu ya. Ya kalau memang pilihannya jadi karyawan silakan berkarir, tidak ada salahnya. Orang juga ada apa strata tingkat apa ya, tingkat dalam kepegawaian itu kan ada tingkat yang harus dikejar ya. Kalau memang posisinya nyaman sebagai karyawan silahkan bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan ikhlas sampai nanti mentok sampai seberapa jadi kepala di kantor tersebut. Tapi kalau saya tidak seperti itu. Jadi pilihan saya ya wis monggo, kalau yang muda-muda sebelum lulus silahkan sudah menentukan arah tujuan. Saya harus bagaimana. Saya pikir saya tidak usah tanya sampean, kan sama juga pasti tahu saya mau apa. Memang kondisi sekarang sulit. Saya mau apa itu tapi sudah tercanang dari mulai sebelum lulus. Jadi banyak kok teman-teman saya yang mengalir saja. Saya terus terang saya nggak setuju. Karena hidup ini harus ada target. Mau kemana, dan target itu kamu yang handle sendiri kok, nggak ada orang lain. Nggak bisa kita target itu menyerahkan ke orang tua dan sebagainya. Dorongan dari orang tua sudah tidak terpakai itu karena kita sudah dewasa. Jadi kalau memang para mahasiswa ya sebelum lulus sebelum menapak sudah harus tahu saya harus melangkah kemana. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Nizar. Sama. Sekian wawancara saya dengan manajer PT Kartika Pancajaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.